Oke, saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat datang atas kehadiran teman-teman semua di kuliah kita yang ke-5 ini. Sambil jalan menunggu teman yang lain, mari kita mulai. Namun sebelum kita mulai kuliah kita, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kalian masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, di pertemuan kita yang hari ini sampai dengan pertemuan ke-7, itu kita akan ngebahas tentang manajemen waktu atau manajemen jadwal atau schedule management. Ini sebenarnya kelanjutan dari work breakdown structure yang udah teman-teman buat kemarin. Jadi teman-teman udah bikin istilahnya scope manajemennya dalam di saat planning dengan outputannya, salah satunya adalah work breakdown structure atau itu tercatat di dalam scope baseline. Nah, dari WBS tadi atau WordPress tadi itu nanti di define lagi. Kita dapat nih apa yang mau dikerjakan. Nanti mulai nanti gimana cara waktunya nih. Berapa lama kira-kira nih alokasi waktu pengerjaan di masing-masing. Oke, kita mulai kuliah kita. Sip. Oke, di hari ini kita bahas tentang project schedule management itu, tapi ada 3 proses yang kita bahas. Ada plan schedule management, terus define activity, dan sequence activity. Kenapa? Karena memang ini agak akan panjang pembahasannya terkait schedule management, makanya dibagi menjadi 3 pertemuan. Karena waktu itu juga sama, itu adalah sumber daya yang tidak bisa balik lagi dari source yang terbatas, karena waktu itu terbatas, kita hanya punya waktu 24 jam, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, dan itu waktu yang nggak bisa balik lagi. Jadi bagaimana kita bisa memanage waktu itu sebaik-baik mungkin. Tujuannya itu apa? Agar dalam proyek ini bisa selesai tepat waktu. Nah, seperti ini review pertemuan kita yang kemarin, di mana kita membahas tentang scope management. Hampir sebagian besar prosesnya ada di bagian planning. Monitoring controlnya ada 2 proses. Seperti yang kita tahu kemarin membahas plan scope management, terus mengkolek requirement dari para stakeholder untuk kita cari tahu apa sih yang diinginkan stakeholder terkait proyek ini, apa harapan mereka. Dari situ kita merapikan lagi, mendefine scope-nya, kita pilih-pilih mana yang benar-benar termasuk mana yang cocok buat requirement mana yang benar-benar dibutuhkan untuk jalannya proyek. Outputnya adalah scope. Project scope statement, di mana itu terkait dengan legalitas atau ditandatanganinya scope-scope yang benar akan dikerjakan oleh tim project dan diketahui oleh customer atau sponsornya. Nah, dari scope statement tersebut, nah kita bikin nih WBS nih bareng-bareng dengan internal tim. Itu yang udah teman-teman kerjakan tugasnya kemarin itu membuat detail activity atau detail apa aja sih yang nanti yang akan dikerjakan itu dalam bentuk grafik. Nanti detail paling kecilnya itu sebenarnya adalah work package. Nah, work package ini nanti yang
dilanjutkan untuk tahap planning berikutnya di bagian schedule management. Nah, untuk monitoring and controlling ini analoginya jika saat proyek itu sedang berjalan, pertama kita mengkontrol scope, memastikan bahwa scope-scope yang sudah dijalankan itu sesuai dengan yang di plan-nya. Dan untuk validate scope ini berarti udah masuk tahap akhir dari project, kita mau verifikasi benar nggak sih kerjaan-kerjaan ini yang kita kerjakan sesuai dengan list di planning sebelumnya. Dan ini diverifikasi bareng dengan customer. Nah, sedang untuk pertemuan kita yang kelima ini, kita membahas tentang schedule management, dari planning, define, dan sequence. Tujuannya buat apa sih? Ya, ini merumuskan apa aja sih aktiviti yang perlu dilakukan untuk project dan gimana menyusun, nanti ada namanya network diagram. Atau diagram network yang berfungsi untuk mengecek keterkaitan antar aktiviti dari project untuk kita buat nanti schedule totalnya sesuai. Nah, schedule management ini intinya kita mengelola waktu pengerjaan project agar sesuai dengan scope-nya dan juga tujuannya agar project itu bisa cepat selesai sesuai dengan resource yang sudah direncanakan dan membuat customer itu puas. Nah, ini overview-nya. Jadi dari awalnya itu tim sponsor menginisiasi suatu project awalnya dengan membuat project charter. Ya. Ini project charter. Dimana dia mengassign PM-nya, dan ini ada high level requirement-nya, dan ada waktu, ada milestone-nya atau berapa lama sih nanti estimasi waktu pengerjaan proyek itu. Itu ada di project charter. Setelah selesai dengan project charter, PM dan juga member tim mulai nih melakukan membuat planning scope, dengan outputnya adalah WBS. Nah, dari WBS ini ada yang terkecil dari kerjaan tersebut ya. Work package. Ini masuk bagian dari scope. Nah, setelah kita selesai membuat planning scope-nya, nah kita lanjut membuat timeline atau waktu penyelesaian project-nya. Ini diambil nih dari scope tadi. Nah, dalam schedule management itu ada 6 proses di bagian planning dan 1 proses di monitoring and controlling. Nah, logikanya seperti apa sih? Nah, ini akan saya jelaskan di ini ya. Akan saya jelaskan secara notes-nya. Nah. Oke. Pertama tadi yang saya jelaskan ada
PM di-assign untuk mengerjakan project tercantum di dalam project charter. Setelah ditandatangan project charternya menandakan bahwa si PM-nya itu secara resmi bertugas untuk mengerjakan project-nya, lalu dia mulai planning. Nah, planning awal yang dilakukannya adalah mendefine scope-nya dulu. Define scope-nya berarti seperti yang kemarin saya bilang, collect requirement-nya, mengambil, mencari tahu apa sih kebutuhan dari project tersebut, terus membuat scope statement-nya, dan juga output-nya nanti membuat WBS structure. Contohnya misalkan WBS dari desain web atau membuat aplikasi sistem informasi berbasis oleh web gitu ya. Misalkan ini adalah desain tampilan, ini misalkan coding misalkan ini coding untuk database-nya, database coding, ini mungkin di set coding untuk sinkronisasinya, nah, ini mungkin bagian testingnya. Nah, ini semua yang paling kecil-kecil ini adalah work package. Nah, setelah dengan planning di scope, kita masuk ke membahas planning schedule-nya, waktu penyelesaian proyeknya. Nah, sebelum kita masuk ke schedule, yang pasti harus kita ketahui, sebelum namanya project management itu, sebelum melakukan sesuatu, kita harus membuat plan-nya. Apa sih plan itu? Ya, ini seperti saya sudah bilang sebelumnya, how to atau SOP atau standar tata cara terkait apa? Terkait pengelolaan dan pembuatan jadwal atau schedule. Di situ nanti kita mengeplan, ini nanti kalau mau bikin schedule, metodenya kayak apa ya? Metode. Terus nanti kalau jadwal itu nanti seperti apa nih cara pembuatannya? Dari mana kita mencari informasinya, segala macam. Kita mengeplan semua yang harus dilakukan terkait pembuatan schedule. Nah, selesai di plan schedule management, lanjut ke tahapan berikutnya adalah define activity. Define activity apa sih? Ini sebenarnya membuat activity tapi di dalam bentuk di list, di dalam bentuk table. Ini ambil dari mana? Ini ambil dari WBS tadi, inputannya. Jadi dari work package ini istilahnya di dekomposisi atau didetailkan sedetail mungkin sampai nggak bisa didetailkan lagi untuk mencari tahu apa aja sih yang harus activity apa aja untuk mendukung scope tadi, untuk mendukung kerjaan ini. Misalkan tadi di bagian coding, activity-nya berarti misalkan kita define itu berarti coding database-nya. Di B berarti coding tampilan awal atau tampilan, dan lain-lain C. Nah, ini bentuknya nanti adalah activity. Jadi activity
dari WBS tadi didetailkan sedetail mungkin, tapi menjadi dari A, B, C, D sampai nggak bisa didetailkan lagi. Setelah kita mendefine activity, berarti sudah ada nih activity list-nya. Langkah selanjutnya adalah mengurutkan atau bahasanya sequence activity. Atau mengurutkan. Maksudnya apa sih? Nah, kita kan kemarin bikin WBS-nya tuh masih dalam bentuk gelondongan. Ini kerjanya A sampai Z, tapi kita nggak tahu mana nih harus didahulukan, mana yang ini bisa dikerja belakangan, mana ini yang bisa kerjanya secara paralel, mana bisa kerjanya harus diurutkan, mana yang kerjanya mesti ini duluan atau ini belakangan. Jadi mana yang didahulukan, mana yang belakangan, dan lain-lain. Dengan cara apa sequence tadi? Ya tadi kita ada namanya ada lead and lag, atau dengan cara, nah ini sebenarnya ada PDM, predecessor diagram method. Seperti apa nanti outputnya? Nah ini, nanti outputnya adalah network diagram. Misalnya gimana? Oh ya, ini ada. Itu ada, ini ada predecessor, ada successor. Ini yang pertama, ini yang kedua. Maksudnya gimana? Misalkan ini activity A, setelahnya apa? Setelahnya adalah activity B. Oh, activity itu setelah activity B, ternyata ada lagi activity C. Nanti ada activity F, activity D itu apa setelah B ternyata. Oh, ada lagi ternyata activity F. Itu ternyata setelah B juga. Ada activity E, loh kok E malah belakangan? Iya, ternyata E itu activity setelah D. Sampai ke finish. Tujuannya buat apa? Biar kita tahu nanti urutan mana sih yang kerjaan itu yang bisa kita dahulukan, mana yang bisa kita paralel, mana yang kita percepat. Atau nanti ada media crashing segala macam. Ini nanti dari network diagram. Nah, setelah kita mengurutkan sequence activity, lanjut tahap berikutnya adalah mendevelop atau bukan tapi mengestimasi activity duration. Activity tadi sudah kita bikin network diagramnya, kita mendurasi nih. Activity A ini tadi misalkan dia coding database. Oh, ternyata ini waktunya 5 hari. Activity B, misalkan coding tadi tampilan muka, ini ternyata waktunya 6 hari. Nah, yang lakukan siapa? Yang nanti yang mengestimasi waktunya itu adalah yang si orang yang ya si di aktivitas tersebut gitu. Karena kan dia yang tahu berapa lama sih kira-kira waktu pengerjaannya. Nanti untuk apa? Nanti buat bisa mendapatkan total waktu activity-nya. Tapi nggak seperti tambahan gini ya. Misalkan 5 tambah 7, berarti ini totalnya 18 hari. Oh, nggak gitu. 16 hari, itu nggak gitu. Tapi dimasukkan lagi ke network diagram.
Jadi kalau jadi saat kita masukkan ke dalam network diagram ini, mungkin tadinya totalnya misalkan 18 hari, ternyata waktunya mungkin bisa jadi hanya 16 hari misalkan. Nah, setelah kita sudah estimasi activity, nah berikutnya adalah mendevelop schedule. Nah, ini adalah activity yang berulang. Jadi, develop schedule itu kita akan melihat nih, ada namanya critical path. Activity-activity mana yang dia tuh ternyata nggak boleh terlambat. Jadi, kalau terlambat, otomatis secara keseluruhan proyek itu akan delay semua. Contohnya kayak ini. Misalkan ternyata critical path-nya itu adalah critical path jalur ya. A, B, C, D, E, H. Berarti critical path-nya adalah activity B ke A, B, D, E. Nah, activity ini berarti yang akan kita selalu kontrol, pastikan bahwa dia itu tidak boleh telat. Nah, seandainya telat gimana? Nah, itu juga ada nih. Seandainya misalkan kita kan nggak tahu selama perjalanan project pasti ada hal yang tidak terduga. Nah, ini nanti ada istilahnya ada crashing, ada leveling. Ya, nanti ada kayak sistem engineering-nya lah. Jadi kita mensimulasi, memanipulasi, mengelola jadwal agar sesuai dengan tujuan atau waktu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi sama perjalanan kerja itu, misalkan kita anggap waktunya pengerjaan pembuatan rumah. Itu dianggap waktunya 6 bulan. Dari mulai fondasi sampai rumah itu jadi. Tapi ternyata itu masuk musim penghujan. Fondasi yang tadinya dicor terus butuh 2 minggu untuk supaya cor jadi, karena sering hujan jadi telat jadi 4 minggu. Nah, itu akan mempengaruhi kan secara keseluruhan waktu project. Nah, tapi si ownernya project mau tetap dia tuh 6 bulan selesai pekerjaannya. Gimana caranya? Ya tadi bisa dengan tracing atau leveling. Contohnya apa? Misalkan tambah lembur, terus tambah biaya. Buat apa? Buat nambah resource orangnya dan lain-lain. Itu terkait dengan develop schedule. Selanjutnya adalah di bagian control schedule. Nah, control schedule ini kita memastikan seperti biasa namanya control schedule atau yang di semua yang terkait dengan fungsi kontrol itu masuk ke monitoring dan controlling. Ya, memastikan bahwa schedule yang dijalankan itu harus sesuai dengan plan. Itu secara overview garis besar terkait dengan schedule management. Nah, yang kita bahas di hari ini itu dari scheduling sampai ke sequence. Nanti minggu depan estimasi sampai ke develop schedule dan control schedule. Sekarang weekly. Nah, kita kembali lagi ke slide ini untuk saya melihat detailnya dari overview yang tadi saya jelaskan.
Kita masuk ke pembahasan pertama terkait dengan plan schedule management. Schedule management itu apa sih? Tadi kita menetapkan standar prosedur how to atau SOW, cara kerja, tata kerja untuk mengelola, melaksanakan, dan mengendalikan jadwal proyek. Ya, tujuannya buat apa sih? Ya, memberikan arahan atau panduan bagaimana sih mengelola jadwal dari proyek. Nanti outputnya adalah schedule management plan. Nah, yang dibutuhkannya tuh untuk kita membuat plan schedule management itu apa aja? Ya, project management plan terkait dengan nanti ada scope-nya, dan juga resource dan lain-lain. Project charter di sini terkait dengan milestone dari project. Jadi di project charter kan dijelasin tuh estimasi waktu pengerjaan project ini totalnya adalah anggap misalkan 6 bulan. IF dan OPA ini, IF berarti standar atau faktor lingkungan eksternal yang bisa mempengaruhi project. Organisasi aset ini misalkan prosedur-prosedur yang mungkin sudah pernah ada di project sebelumnya. Caranya apa sih? Tools and tekniknya berarti expert judgment, menganalisa, teknik analisa, dan juga mungkin meeting. Outputnya ada schedule management plan. Nah, ini. Input tadi, detailnya dia butuh adalah scope management plan, terkait tadi WBS, scope baseline, scope requirement-nya, dan lain-lain. Development approach ini berarti ini mau penggunaannya mau pakai waterfall atau mungkin cara agile atau change driven. Project charter yang ada versi milestone, faktor organisasi yang harus kita tahu. OPA menjadi historical information dan juga report-report template dari project sebelumnya. Caranya gimana cara kita membuat plan schedule management? Pertama dengan mungkin mengambil expert judgment, orang ahli atau mungkin konsultan yang pernah mengerjakan project ini, kita bisa tolong dia untuk membuatkan project management plan-nya, menganalisa dari data metode-metode yang sudah digunakan sebelumnya, atau juga dengan bantuan meeting terkait ketemu dengan project sponsor dan stakeholder untuk pembuatan jadwal project. Nanti outputnya adalah schedule management plan yang terdiri dari model jadwal, level akurasi, control threshold-nya, aturan-aturan, dan juga format pelaporannya nanti seperti apa terkait dengan schedule. Nah, itu terkait dengan planning. Jadi sebelum melakukan sesuatu, misalkan tahap melakukan scope, melakukan tahap manage mengelola jadwal, atau nanti mengelola resource, atau mengelola biaya, dan lain-lain, tetap kita harus mulainya di plan dulu. Jadi plan before you action. Setelah kita plan, kita baru mulai define activity. Nah, define activity ini tadi kita ngambil dari web breakdown structure, dibikin list activity detail untuk mensupport pekerjaan dari yang sudah ditetapkan di WBS tadi. Nah, caranya gimana? Ada yang namanya dekomposisi, rolling wave planning, expert judgment, juga meeting. Nanti outputnya adalah activity list. Dan kadang juga saat kita mendefine activity itu, ada nanti nggak langsung saklek, ini sudah dapat ya, activity ini jalan gitu. Tapi mungkin saat seiring berjalannya waktu, ternyata ada perubahan nih, ternyata ada aktivitas tambahan atau ada yang dikurangin. Nah, berarti balik lagi ke planningnya, kita modify planningnya, dan untuk modify planning itu butuh namanya change request. Oke, nah saat kita modify activity itu yang kita butuhkan aja adalah schedule management plan, scope baseline yang terdiri dari WBS dan juga work package, intervention factor atau organisasi culture dan structure, dan yang sesuatu yang ada di organisasi yang tidak bisa kita ubah,
yang kita bisa bermanfaat untuk project dan juga organisasi aset. Nah, ini mungkin template-template yang bisa kita pakai ataupun enggak terkait mendefine activity ini. Caranya apa sih dengan cara kita mendefine activity? Dengan dekomposisi tadi, misalkan mendefine activity itu tadi sampai sekecil-kecilnya. Itu namanya dekomposisi. Kita butuh expert judgment, meeting, dan ada istilah berikutnya adalah rolling wave planning. Rolling wave planning seperti apa sih? Jadi anggapnya saat kita untuk mulai activity tadi misalkan membuat web design tadi. Pertamanya misalkan mendefine tampilan atau interface atau mendesain halaman mukanya. Nah, itu sebelum kita mulai masuk mendesain, kita planning dulu nih secara detail apa sih yang mau kita desain. Gitu. Tapi paralel sampai kita mulai nge-plan tapi secara garis besar tahapan berikutnya. Berarti misalkan setelah kita mendesain tabel awal, kita mungkin akan mendesain coding atau memulai proses coding. Nah, coding ini planningnya seperti apa? Tapi baru garis besarnya aja. Nah, saat nanti, yang detail itu adalah yang mau kita kerjakan di depan mata ini. Depan mata tadi kan membuat tampilan muka. Setelah desain itu selesai, masuk ke file coding misalkan, nah coding ini baru kita mulai detailkan lagi planningnya. Seperti itu ulang. Namanya rolling wave planning. Outputnya nanti adalah activity list. Jadi list-list pekerjaan secara detail yang diambil dari WBS untuk dipakai apa? Untuk nanti dipakai membuat network diagram atau jadwal project. Berikutnya adalah milestone list atau daftar peristiwa yang menjadi penanda selesainya suatu pekerjaan. Ini contoh dari activity list ini. Ini ada di sini nih activity list ini dari A sampai Z. Detailnya seperti apa activity list yang didetailkan diambil dari data WBS. Ada activity attribute, berarti dari activity ini secara detailnya lagi isinya apa aja sih? Di sini ada predecessor, ada lag. Ini nanti kita bahas setelahnya. Nah, ini ada milestone. Milestone ini secara garis besar sih. Tapi ini bisa memberi gambaran kepada stakeholder kira-kira progres kita sudah sampai mana aja, progres terkait project. Outputnya tadi, kenapa sih ada activity list, ada juga ada CR itu terkait kalau tadi saat kita mau planning, mendefine activity, ternyata mungkin ada aktivitas tambahan yang kita nggak sadar sebelumnya. Nah, aktivitas tambahan ini otomatis mungkin mempengaruhi dari resource atau juga biaya. Nah, itu harus ada fungsi change request. Dan project management plan update dari schedule baseline dan cost baseline akan diupdate terkait dengan proses define activity ini. Kita memplan schedule-nya, lalu mendefine activity apa aja yang akan kita kerjakan di project ini yang diambil dari WBS. Lalu kita men-sequence atau mengurutkan. Mengurutkan ini seperti apa sih? Intinya biar kita tahu aktiviti-aktivitinya saling tergantung, saling terkait, yang nggak boleh dipisahkan, yang nggak boleh berjalan, misalkan nggak boleh satu ini mulai, yang A otomatis akan selesai. Atau bisa jadi yang nggak boleh, yang mana yang boleh telat, mana yang nggak boleh telat. Menentukan tergantungan antara aktiviti satu dengan yang lainnya, agar kita apa? Agar tahu urutan kegiatannya. Nanti tools and tekniknya ada namanya Precedence Diagram Method atau PDM, ada dependensi, lead and lag, dan project management information system. Outputnya nanti adalah project schedule network diagram dan dokumen update. Yang kita butuhkan untuk membuat sequence activity apa aja? Ini ada inputnya, project management plan, project document, EEF, dan OPA.
saat kita sequence activity, output adalah project schedule network diagram. Nah, ini inputnya yang kita butuhkan terkait manajemen project management plan, yaitu schedule management plan sendiri, karena kita pasti ngelihat dulu nih plan dari schedule-nya seperti apa, itu kita mengurutkan activity-nya, dan mengambil scope baseline sebagai standar WBS atau dokumentasi scope baseline yang bisa dianggap secara eksplisit untuk mengurutkan kegiatan. Project dokumen, activity list yang diambil dari define activity sebelumnya itu, nah ini yang kita pakai untuk mengurutkan asumsi-asumsi dan milestone list mungkin yang bisa kita pakai untuk mempengaruhi cara kegiatan diurutkan. Nah, IF dan OPA yang akan selalu ada nih setiap proses. Nah, ini akan teman-teman perhatikan terkait dengan cara atau tool dan teknik mengurutkan activity. Pertama ada namanya Precedence Diagram Method atau PDM. Ini sekali dari titik-titik note dalam grafik yang dihubungkan satu lebih dengan logika yang menunjukkan urutannya nih. Dia ada dua, si PDM itu, activity on note atau activity on arrow. Nah, yang sering dipakai adalah activity on note. Berarti apa? Activity itu ada di titiknya. Kalau activity arrow berarti activity itu dijelasin di garisnya. Seperti ini. Activity on note berarti activity itu ada di titik ini. Titik note-nya. Berarti activity 1A, 1B, 1C ini activity-nya. Nah, kalau yang activity on arrow atau AOA ini activity-nya dijelasinnya di garisnya sendiri. Nah, yang sering kita pakai nanti ini. Nah, dalam PDM itu ada istilahnya hubungan antar kegiatan. Apa contohnya? Nah, ini. Predecessor atau kegiatan awal. Successor adalah kegiatan setelahnya. Nah, logikanya gini. Berarti pekerjaan B bisa dimulai kalau pekerjaan A telah selesai. Atau dibalik, pekerjaan A selesai, maka pekerjaan B bisa dimulai. Ini hubungan kegiatannya. Nah, kalau ini contoh note-nya mesti kalau titiknya ini berarti pekerjaan C dan D selesai, oleh karena itu E bisa dimulai. Atau sebaliknya, E itu boleh bisa dimulai jika C dan D selesai. Atau seperti ini. Pekerjaan F ini harus diselesaikan agar pekerjaan G dan H itu bisa dimulai. Ini balik itu berikutnya. Pekerjaan J dan K harus selesai agar L dan M bisa dimulai. Ini contoh hubungan antar kegiatan dengan bentuknya seperti note. Nah, dalam Precedence Diagram Method itu dia ada dua dependensi. Ada empat macam dependensi. Pertama adalah finish to start. Maksudnya gimana sih? Jadi pekerjaan A itu harus finish agar pekerjaan B bisa dimulai. Contohnya apa? Kalau kita mau menanam pohon, berarti anggapnya B itu menanam pohon, berarti A-nya kita harus menggali tanah. Jadi gali tanah itu selesai dulu, baru bisa menanam pohon. Atau ada berikutnya, finish to finish. Artinya, activity A ini selesai, maka activity B juga bisa selesai. Contohnya misalkan menulis dokumen harus selesai sebelum mengedit dokumen. Jadi ini misalkan dokumen dan menulis itu bisa mengedit secara bersamaan. Ini kayak paralel. Atau yang berikutnya start to finish. Berarti activity A ini harus bisa mulai, oleh karena itu activity B juga bisa mulai juga. Ini biasanya ada istilahnya ada istilah lagging atau menunda, tapi sebenarnya activity A ini bisa dimulai, outputnya start, maka activity B ini
juga bisa dimulai. Namanya start to start. Nah, kalau start to finish, berarti activity A ini bisa dimulai jika activity B ini selesai. Ini biasanya kalau mau di live network, kalau tuh mau misalkan mau upgrade atau mengganti server gitu ya, itu kan nggak boleh mati servernya. Berarti server yang barunya itu harusnya udah nyala dulu. Nah, activity yang lamanya baru bisa dimatikan. Jadi datanya bisa pindah, baru activity yang lamanya bisa dimatikan. Ini terkait dengan start to finish. Ini ada contoh dari Presiden Diagram Convention-nya. Nah, di dalam dependensi itu ada ketergantungan yang dicirikan dari 4 unsur. Pertama adalah mandatory dependency atau hard logic. Hard logic dalam artian bahwa mandatory ini nggak bisa enggak, harus diikutin. Contohnya apa? Tadi, kalau kita mau membuat desain rumah, mau membangun rumah, otomatis kita harus bikin desain arsiteknya dulu, baru bisa membangun rumah. Atau sama, mau bikin tembok, atau masang bata atau tembok, otomatis harus bikin fondasinya dulu. Itu berarti mandatory atau hard logic. Ada namanya soft logic. Ini berdasarkan best practice. Contohnya, selama konstruksi itu bisa jadi pekerjaan listrik dimulai setelah mengerjakan pekerjaan pipa. Tapi ini nggak wajib karena bisa jadi kerja bersamaan atau bisa jadi kerja yang secara paralel. Nah, kalau external dependency adalah dependensi karena pihak eksternal. Jadi kalau ini contohnya kegiatan pengujian proyek perangkat lunak mungkin tergantung dari pengiriman proyek keras perangkat hardware-nya dari sumber eksternal. Nah, ini berarti external dependency. Atau internal dependency, berarti ini tergantung dari internal tim internal proyeknya. Nah, ini bisa dikendalikan. Tapi bedanya ini internal dependency berarti bisa dikendalikan oleh tim proyek. Sedangkan external dependency itu di luar kendali tim proyek. Teknik berikutnya adalah lead and lag. Lead itu berarti duluan, lag itu berarti waktu tunggu. Oke, ini contoh. Untuk coding itu ternyata bisa 5 hari lebih cepat sebelum mendesain webnya. Berarti codingnya berarti leading terhadap desain. Nah, kalau ini lag itu menunggu cocoran kering selama 2 minggu sebelum pasang baja. Berarti pasang baja ini dia harus menunggu atau slagging 2 minggu karena menunggu cocoran itu kering. Contoh lead and lag. Nah, atau berikutnya ini ada project manajemen information system. Jadi ngurutinnya itu bisa jadi dengan menggunakan software. Kalau mungkin teman-teman bisa Microsoft Project itu bisa pakai tuh, tinggal masukin aja activity-nya, durasinya, dan urut predesesor dan suksesornya tadi. Nanti bisa kelihatan nih, langsung secara otomatis si project manajemen information system ini akan nge-trace bikin network diagramnya. Nah, outputnya ada tadi network diagram. Network diagram seperti apa sih? Network diagram itu seperti ini. Nah, tadi yang saya jelasin. Dari A sampai dari B mulai sampai finish. Activity-nya apa aja? Contoh misalkan ini activity mulai desain. Desain itu selesai, maka bisa mulai dengan coding. Atau ini membuat cor-coran bangunan, baru bisa mulai mendirikan temboknya. Manfaatnya apa sih kalau untuk project tujuan network diagram? Kita bisa tahu nih estimasi waktu penyelesaian project. Dan memang sangat efektif untuk proses planning dan organisasinya.
Bentar ya, sebentar sorry. Sorry, saya lihat sebentar, ada telepon masuk.
Ya, sorry, tadi ada telepon yang nggak bisa ditunda. Oke, kita lanjut. Nah, ini terkait lagi dengan project schedule network diagram. Tadi tujuannya apa sih? Manfaatnya untuk mengestimasi waktu penyelesaian dari project dan juga melihat nih workflow atau alir waktu dari project, dan jadi si timnya itu bisa ngelihat, misalkan dia di activity A, dia tuh berarti harus kerjanya tepat waktu. Kenapa? Karena ada activity B atau temennya yang di activity B yang nungguin kerjaan dia. Jadi dia baru selesai, si A-nya selesai, maka bisa dimulai. Seperti itu. Waktu berikutnya adalah project document update terkait atribut, activity list, assumption, dan milestone yang nanti diupdate. Nah, ini contoh pembuatan network diagram. Saya jelasin ya. Ini berarti yang diperhatikan ini dulu aja, teman-teman. Net precedence itu berarti sebelumnya, aktiviti sebelumnya ini activity yang saat ini. Contoh, ini berarti selalu kita mulai di start dulu ya. Start itu berarti mulainya A. Ini. A dan B berarti precedence-nya nggak ada. Berarti dia sebelumnya itu nggak ada. Berarti dianggapnya A dan B adalah mulainya. Terus activity C. Nah, activity C ini sebelumnya adalah A. Berarti C sebelumnya adalah A. Ada activity D. D ini sebelumnya adalah B. Jadi sini D. Sebelumnya adalah B. Berarti B ke D. Ada activity E. E itu sama. Ini ternyata sebelumnya B. Berarti sini E. Sebelumnya B. Berarti activity B ini berpengaruh terhadap D dan E. Ada activity F. F itu setelah C dan D. Berarti C ke F, D ke F. Nah, ini berarti nggak ada lagi setelahnya kan, dianggapnya berarti finish. Itu caranya untuk membuat network diagram. Nah, kalau ini tadi, ini time, ini nanti durasi, nanti pertemuan minggu depan. Ini contohnya nih tadi. A dan B. Kenapa dia dimulai? Karena dia sebelumnya itu nggak ada. Dan A dan B. Lalu masuk A atau berarti C. C sebelumnya adalah A. Berarti C sebelumnya adalah A. Berarti A ke C. Ada D sebelumnya adalah B. D sebelumnya ada B. Berarti dari B ke D. Terus B juga kemana? Ke E. B ke E. Ada F, activity-nya adalah sebelumnya C dan D. Berarti dari C ke F, D ke F. Nah, F ini terakhir, berarti dia N. Nah, sama ini berikutnya. Kita lihat soal lagi, contoh lagi. Perhatikan dulu ya, activity dan presidennya. Di kayak A. Nah, sorry, saya kecilin dulu ininya biar enak. Nah, saya biar enak nih.
Ini tolong diperhatikan ya teman-teman dengan seksama karena ini yang ya kalau kalian nanti UTS, UAS juga ini yang sering soal esainya yang keluar nih soal seperti ini. Ini contoh tadi sekarang kita contoh ya. Lagi berikutnya A itu sebelumnya adalah ada, berarti kita anggap startnya itu adalah A. Lalu B itu sebelumnya adalah A, berarti B sebelumnya adalah A. Lalu C itu sebelumnya juga A. Oke, C di sini berarti sebelumnya adalah A. Lalu ada D, sebelum juga ternyata A juga. Ada E ternyata sebelumnya B, berarti setelah B mulai activity E. Ada F, dia ternyata sebelumnya adalah C dan D. Lalu ada activity G itu ternyata E dan F. Lalu ada activity H itu setelah D. Lalu ada activity I itu adalah G dan H. Lalu nggak ada lagi, berarti N. Nah, berarti semua yang di ini berarti ya, N. Nggak ada pertanyaan? Sorry. Ini kita lihat satu. Ini. Nah, kalau ini angka-angka ini nanti ini untuk pertemuan berikutnya. Tapi yang penting kalian tahu gimana cara bikin network diagram ini nih, dari A sampai ke I, atau dari start sampai ke finish. Oke, silakan. Sekarang coba teman-teman latihan sendiri, ambil kertas, terus bikin ini. Coba nanti saya kasih waktu sekitar 5-10 menit untuk mengerjakan ini. Nanti di foto, di share di grup coba ya. Silakan. Sambil latihan nanti kita akan bahas.
Silakan, ada yang udah selesai? Oh ya udah nih, Mas Arya. Oke, iya benar Mas Arya ini. Mbak Olivia, oke. Nah, nah ini emang gambarnya pasti akan sedikit beda-beda, tapi penting logiknya sama. Mas Ali, oke. Nah, cuma hati-hati Mas Aldi ini, kalau N-nya harus bisa mungkin agak jangan di bawah, tapi di paling kanan lah gitu. Karena kadang-kadang suka ngebingungin nanti untuk tahap selanjutnya ini. Oke, Mbak Mawarni, oke sudah. Ya. Ya, kita bisa bahas. Oke, sip, teman-teman sepertinya sudah yang paham. Kita bahas bareng-bareng ya. Kita mulai dengan start. Benar, dia ternyata ada D dan A. Lalu mulai F itu ternyata setelah D dan A. Lalu ada ada E, yaitu setelah D. Nah, bisa gini ya, tapi jangan lupa ada tanda kayak gini. G setelah F dan E. Dia ada G. Setelah F dan E. Ada B ternyata setelah F. Ada H setelah G. Ada C setelah H. N. Berarti B itu juga selesai, C juga selesai. Oke. Seperti ini. Dan ini biasanya kalau ini yang suka sering, teman-teman kadang suka kurang teliti di bagian ini. Ini yang hati-hati emang. Tapi jadi ingetin ya, pasti ingetin ini kalau dia menghilang berarti seperti ini tekniknya. Ada Mas Alex, F, A, K, benar. E-nya setelah D, ya benar. G, H, C, N. Nah, ini tadi yang saya revisi juga untuk yang Mas Alex ini. Tadi kalau bisa N-nya itu di paling pojok ya. Satu kiri, yang di kanan kan nanti bisa jadi suka ngebingungin nih. Oh iya Pak, baik Pak. Sorry, tutup. Ini contohnya, ini udah terjadinya ini. Nah ini yang berikutnya bisa teman-teman cobain sendiri di rumah, tapi bukan sebagai tugas sih, buat latihan aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini ada beberapa soal yang bisa dicoba sendiri teman-teman. Ada 2 soal.
Itu sebagai latihan aja, nggak bisa dikumpulkan. Nanti minggu depan kita akan membahas nih, ada durasinya, sorry, ada ini. Nah, ini ada durasi, the time, itu juga akan ngebahas tentang, nah ini ada waktu crash, dan biaya normal, dan biaya crash. Masuk ke dalam schedule, develop schedule. Silakan ada yang diskusikan. Ya, sekalian info juga, jangan lupa hari ini juga ada kuis, tapi kita nggak ada tugas. Jadi silakan ngajakan kuis aja di hari ini sampai nanti malam kuisnya. Dan tugas hari ini sih nggak ada. Enggak, jika ada yang mau ditanyakan. Kalau enggak, berarti tolong dibuka videonya teman-teman. Mau saya capture keadaan teman-teman. Sudah, Mbak Safa udah, Mas Doni udah, oke, Mas Dio udah. Ya, capture dulu. Kita hari ini ada 35 peserta, 36 termasuk saya. Sip. Oke. Kita ada 2 page, sebentar ya, saya capture, mohon izin. 1, 2, 3, page pertama. Ini batch kedua. 1, 2, 3. Oke. Siap. Oke.